Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi usaha dan energi, di mana minggu kemarin kita telah mempelajari tentang usaha. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan energi. Sebenarnya energi ini sama ya, telah kalian pelajari di SMP, di mana kalian telah mengetahui bahwa energi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Dan di SMP juga kalian telah mempelajari bahwa ada 5 bentuk umum energi. Yang pertama itu ada energi mekanik, selanjutnya ada energi kalor, ada energi kimia, ada energi elektromagnetik, dan terakhir ada energi nuklir. Dan di SMP juga kalian telah mempelajari bahwa energi itu berasal dari sumber energi, di mana sumber energi terbagi menjadi 2. Ada sumber energi terbarukan dan ada sumber energi tak terbarukan, di mana pembelajaran tentang sumber energi ini akan kalian pelajari lebih dalam lagi nanti di kelas 12 SMA. Nah, untuk bab usaha energi ini di sini kita akan membahas tentang energi kinetik. Nah, tadi kan udah ada ya bahwa 5 bentuk energi itu salah satunya itu ada energi mekanik, di mana energi mekanik itu terdiri dari 2, yaitu ada energi kinetik dan ada energi potensial. Nah, energi kinetik juga udah kalian pelajari di SMP, di mana energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan energi kinetik secara kuantitatif. Nah, apa sih hubungan energi kinetik dengan kecepatannya? Bagaimana hubungan antara energi kinetik dengan kecepatannya? Oke, kita lihat di peristiwa yang pertama. Di sini Ibu memiliki sebuah benda nih. Ada benda yang awalnya itu dia sedang diam, berarti kecepatan awalnya itu adalah 0. Lalu bendanya kita beri gaya, misalnya di sini gaya dorong yang arahnya ke sebelah kanan. Kita lambangkan gayanya adalah F. Nah, yang terjadi pada bendanya itu adalah dia akan berpindah sejauh delta X. Hingga di titik ini bendanya itu akan memiliki kecepatan, yaitu V kecepatannya. Nah, kita lihat nih di sini, kan kita berikan bendanya gaya. Kita berikan bendanya gaya, lalu bendanya ternyata berpindah, ya nggak mengalami perpindahan. Berarti di sini itu tandanya kita melakukan usaha pada bendanya, ya nggak? Apa yang terjadi pada bendanya? Bendanya yang tadinya diam, kecepatannya 0, dia berubah kecepatannya hingga memiliki kecepatan tertentu. Berarti di sini usaha yang kita berikan terhadap bendanya itu diubah seluruhnya oleh benda menjadi energi kinetiknya. Nah, berarti di sini kita tuliskan ya, usaha akan sama dengan energi kinetiknya, atau energi kinetik akan sama dengan usaha, di mana usaha itu rumusnya apa? Ya, F dikalikan dengan delta X. Nah, sekarang kita lihat bendanya tadinya diam, lalu dia memiliki kecepatan tertentu. Berarti itu tandanya bendanya mengalami perubahan kecepatan. Tandanya juga bendanya memiliki percepatan. Kalau bendanya memiliki percepatan, berarti bendanya itu bergerak secara gerak lurus, berubah beraturan. Ya enggak? Masih ingat kan ya? Nah, kalau bendanya bergerak lurus secara kalau misalnya bendanya bergerak lurus secara Kalau bendanya bergerak secara gerak lurus berubah beraturan, berarti di sini untuk mencari besaran-besaran yang ada di GLBB itu ada 3 persamaan ya. Salah satunya itu adalah yang ini. Masih ingat gak? Sebentar. V sama dengan V0 ditambah AT, di mana V itu adalah kecepatan akhir, V0 itu adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan, dan T itu adalah waktu. Nah, V kita lihat dari peristiwa 1. V akan sama dengan V0-nya berapa? V0-nya 0 karena bendanya awalnya diam, berarti 0 ditambah AT. Jadi kecepatannya itu akan sama dengan percepatan dikalikan dengan waktu. Kita tuliskan ya, ini merupakan persamaan 1.
Nah, selain itu, untuk mencari besaran-besaran yang ada di GLBB, untuk misalnya di sini untuk mencari perpindahannya itu akan sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kita masukkan juga nih angka-angkanya dari peristiwa yang pertama tadi. Jadi nanti delta X itu akan sama dengan V0-nya 0 kan, karena awalnya bendanya dia, ditambah setengah AT kuadrat. Ya enggak, berarti nanti delta X nya akan sama dengan setengah AT kuadrat. Lihat di sini ada AT, di sini juga ada AT. Bisa kita substitusikan nih persamaan satu ke persamaan yang ini. Ya enggak? Berarti di sini delta X itu akan sama dengan setengah AT kalikan T lagi. Ya enggak? T kuadrat itu tandanya T-nya ada 2. Jadi nanti delta X itu akan sama dengan setengah AT-nya kita masukkan yang ini. AT-nya itu adalah V, berarti setengah VT. Seperti itu. Nah, wah ini terlalu dekat ya, berarti kita ke bawahkan saja yang ini. Sini ya. Kita tadi udah dapatkan nih bahwa energi kinetik itu sama dengan F dikalikan dengan delta X. Nah, delta X-nya kita masukkan ini, kita namakan persamaan 2. Delta X-nya kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan yang ini ya. Berarti di sini EK akan sama dengan F dikalikan dengan setengah VT. Ya enggak, di mana gaya itu apa rumusnya? Massa dikalikan dengan percepatan setengah VT. Lihat di sini ada AT, di sini juga ada T. Ada A, ada T. Berarti AT-nya kita dapatkan ya. Dan di sini ada setengah mv AT. AT-nya kita nah sekarang kita substitusikan persamaan satu ke sini. Berarti setengah mv dikalikan dengan v. Berarti di sini energi kinetiknya akan sama dengan setengah mv kuadrat. Ya enggak? Berarti energi kinetik itu akan sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di mana energi EK itu adalah energi kinetik, kita tulis di sini ya. EK itu adalah energi kinetik yang satuannya adalah Joule, lalu setengah itu adalah koefisien ya. M itu adalah massa, satuannya adalah kilogram, dan V itu adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kan dicontoh di peristiwa 1 ini di peristiwa 1 itu ketika kita mendorong, berarti kan kita memberikan gaya ya. Misalnya ke meja ya. Kita memberikan gaya ke meja, terus mejanya berpindah. Berarti kita memberikan gaya, mejanya berpindah. Berarti di situ itu tandanya kita memberikan usaha terhadap mejanya. Ya enggak? Nah, terus mejanya itu kan awalnya diam, misalnya awalnya diam, lalu ketika didorong kan berarti dia berjalan ya. Kalau berjalan berarti dia memiliki kecepatan. Ya enggak? Berarti itu bisa kita simpulkan bahwa usaha yang kita berikan terhadap mejanya itu diubah seluruhnya oleh meja menjadi energi kinetiknya. Berarti kan di situ usaha itu akan sama dengan perubahan energi kinetik benda. Nah, itu kan secara kualitatifnya ya, secara bayangan kita bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, apakah secara kuantitatifnya juga bisa dikatakan seperti itu? Untuk itu kita turunkan persamaan-persamaan berikut untuk mencari tahu apa sih hubungan usaha dengan energi kinetik. Nah, misalnya di sini saya memiliki benda ya. Di sini memiliki bendanya itu awalnya emang sudah bergerak. Misalnya bergerak dengan kecepatan awal V1. Nah, kemudian bendanya kita kasih gaya yang searah dengan kecepatannya. Misalnya di sini gayanya adalah F. Lalu bendanya ternyata dia akan berpindah sejauh delta X. Nah, ketika di titik ini bendanya itu akan mempunyai kecepatan, di mana kecepatannya itu adalah V2. Contohnya ya, dalam kehidupan nyata, misalnya ada benda nih, ada bola lagi bergerak ke arah kanan. Pelan-pelan bolanya menggelitinya, lalu kalian tendang juga ke arah kanan pada bolanya. Apa yang terjadi pada bolanya? Berarti kan bolanya
dia akan menggelinding lebih cepat. Berarti di situ ada perubahan kecepatan pada bolanya, ya enggak? Berarti ada perubahan kecepatan. Kalau misalnya ada perubahan kecepatan, berarti bendanya memiliki percepatan. Kalau bendanya memiliki percepatan, itu tandanya bolanya bergerak secara gerak lurus berubah beraturan, ya enggak? Nah, berarti di situ pada benda itu, pada bola itu berlaku hukum Newton berapa? Hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A, ya enggak? Coba kita kalikan kedua ruasnya dengan delta X. F-nya dikalikan dengan delta X, MA-nya dikalikan dengan delta X. Berarti di sini akan menjadi F delta X akan sama dengan MA delta X. Ya enggak? F delta X itu apa? Usaha kan? Ya enggak? Usaha akan sama dengan MA delta X. Oke, kita simpan dulu ya yang ini. Sekarang lihat kita ke persamaan GLBB. Kan persamaan GLBB itu ada 3 yang sebenarnya yang biasa kita gunakan. Yang satunya yang ini, yang dua yang ini, dan yang terakhir yang ini. Nih, untuk mencari kecepatan akhir itu akan sama dengan kecepatan akhir kuadrat akan sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2A dikalikan dengan delta X. Kita masukkan variabel-variabelnya sesuai dengan peristiwanya ya. Berarti kecepatan akhirnya yang ini ya. Kecepatan akhirnya itu adalah V2 kuadrat akan sama dengan kecepatan awalnya adalah V1 kuadrat ditambah 2A delta X. Lihat, di sini ada A delta X, di sini ada A delta X, ya enggak? Berarti kita mau cari tahu A delta X itu akan sama dengan apa sih? Ya enggak, berarti kita pindah ruaskan nih yang enggak yang bukan A delta X-nya. Berarti di sini V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat akan sama dengan 2A delta X. Pindah ruas dulu ya biar gak pusing. 2A delta X akan sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, kita kan cuma mau tahu A delta X-nya ya, berarti 2-nya juga harus dipindah ruaskan dong. A delta X-nya akan sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi dengan 2. Berarti ini kita sebut sebagai persamaan satunya. Oke, tinggal kita masukkan aja nih A delta X-nya ke sini. Berarti usaha itu akan sama dengan M dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi dengan 2. Nah, ini kan setengah ya. Bagi 2 itu setengah. Bisa kita pindahkan nih ke depan, ya enggak? Biar enggak pusing. Berarti di sini ada setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, berarti itu tandanya ini kali ini kan ya, setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Ya enggak? Berarti tinggal masukin aja ke sini. W sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Ya enggak? Lihat, setengah M V kuadrat itu rumus apa? Iya, energi kinetik. Di sini kan kecepatannya kecepatan 2, berarti energi kinetiknya juga energi kinetik 2. Kecepatan 2 itu kecepatan apa sih? Kecepatan akhir. Berarti di sini energi kinetiknya juga adalah energi kinetik akhir. Nah, dikurangi. Ini juga sama ya rumus energi kinetik. Di sini kecepatannya itu adalah kecepatan awal, berarti energi kinetiknya juga adalah energi kinetik awal. Berarti di sini bisa disebutkan bahwa usaha itu akan sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, atau sama dengan juga perubahan energi kinetik benda, seperti itu. Berarti benar ya bahwa usaha itu adalah perubahan energi sama dengan perubahan energi kinetik benda. Tapi di sini usaha yang bisa menggunakan persamaan ini itu adalah ketika gaya yang bekerja pada bendanya itu adalah gaya resultannya. Jadi misalnya nih di sini ada gaya, kan kalau bendanya memiliki massa berarti dia akan memiliki gaya berat. Di sini ada bersentuhan dengan lantai, berarti di sini ada apa nih? N ya. Kalau misalnya ada gaya gesek berarti di sini Fg. Nah, usaha akan sama dengan energi kinetik ketika usahanya itu adalah usaha resultan. Jadi gayanya gaya resultan dari keseluruhan gaya yang ada pada bendanya, nggak bisa satu-satu. Misalnya
usahanya dari F-nya aja atau usahanya dari FG-nya aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi nanti usahanya itu adalah usaha resultan, jadi dari keseluruhan gaya yang ada pada bendanya, seperti itu. Sebentar ya, kita tutup dulu jendelanya. Nah, terus nanti misalnya nih, kalau misalnya gaya yang diberikannya ini kan kita diberikan gayanya searah ya. Berarti kan di sini gaya yang diberikan oleh kitanya adalah gaya searah. Misalnya gayanya cuma satu nih. Misalnya gayanya cuma satu. Yang ininya gak ada gaya gesek ya. Nah, karena ini kan emang 0 ya. Kalau di bidang miring kan ini 0, ini kan 90-90. Nah, misalnya gak ada gaya gesek, cuma ada gaya dorong aja. Nah, ketika gaya yang diberikannya adalah searah dengan kecepatan awalnya, searah dengan perpindahannya, berarti di sini usaha yang dihasilkannya itu bernilai positif. Usaha yang dihasilkannya bernilai positif, berarti perubahan energi kinetiknya juga akan bernilai positif. Nah, sedangkan kalau misalnya gaya yang diberikannya itu berlawanan dengan kecepatan awalnya, ke sini misalnya ke kanan. Jadi tadinya bendanya bergerak ke kanan dengan kecepatan tertentu, sedangkan gaya yang kalian berikannya itu ke arah kiri. Nah, berarti nanti usaha yang dihasilkannya itu adalah usaha yang bernilai negatif dan energi kinetiknya juga akan berkurang. Coba ketika kalian nih ada benda bergerak ke sebelah kanan ke sini, terus misalnya kecepatannya 10 meter per sekuan, terus kalian dorong bendanya ke arah, tahan atau dorong bendanya ke arah kiri, apa yang terjadi pada bendanya? Iya, bendanya pasti kecepatannya akan berkurang, ya enggak? Berarti energi kinetiknya akan berkurang, seperti itu ya. Nah, kita ke pembahasan subbab yang terakhir untuk minggu ini, yaitu daya. Daya juga sebenarnya setelah kalian pelajari di SMP, di mana daya itu adalah laju usaha yang dilakukan atau besar usaha per satuan waktu. Atau secara matematis daya itu akan sama dengan usaha P sama dengan W dibagi T, di mana P itu adalah daya, satuannya watt, W itu adalah usaha, satuannya apa? Usaha Joule, dan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Usaha itu rumusnya apa? Usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahannya. Lalu di sini ada T. Lalu lihat F delta X per T. Delta X per T apa? Jarak per waktu apa? Perpindahan per waktu apa? Kecepatan ya. Jadi di sini seperti itu. Jadi untuk mencari daya ini adalah persamaan-persamaannya. Nah, untuk lebih memahaminya, kita ceritakan dulu ya. Di sini P itu adalah daya, satuannya watt. Gini, watt. Ini usaha ya, usaha itu satuannya joule. Lalu T itu adalah waktu, satuannya sekon. F itu gaya, satuannya newton. Delta X itu adalah perpindahan, satuannya meter. Terus apa lagi nih? V itu adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah satuannya meter per sekon. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah mobil dengan massa 2000 kg. Kita tulis ya. Apa sih yang diketahuinya? Diketahui massanya adalah 2000 kg berat ya. Dikendarai dengan kecepatan konstan. Kecepatannya adalah 36 km per jam. Kecepatannya konstan. Di sini kilometer per jam. Berarti ini belum satuan internasional kan ya? Tadi kan kecepatan itu satuan internasionalnya adalah meter per sekon. Berarti ini kita ubah dulu ke meter per sekon. Kalian juga udah mempelajarinya ya. Perubahan gimana cara merubah satuan. Kilometer mau ke meter berapa nih? Kalikan 1000. Lalu jam mau ke sekon. Berarti 1 jam itu ada 3600 sekon. Di sini ada meter, di sini ada sekon. Saling meniadakan ya. Ini 0-nya 2 hilang, ini 0-nya 2 hilang. Ini 1. Berarti hasilnya adalah 10 meter per sekon. Oke, selanjutnya anggap percepatan gravitasinya di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika diketahui koefisien gesek antara mobil dengan jalan, ada mu-nya 0,0
7. Tentukan daya minimal yang diperlukan mobil jika bergerak pada. Berarti yang ditanyakan adalah sini aja ya. Ditanyakannya itu daya minimal, daya minimalnya aja ya. Nah, jika mobil bergerak pada jalan yang mendatar, kita cari tahu dulu. Jawab. Nah, kita kan harus cari daya minimal ya. Daya itu akan sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Di sini nggak ada usahanya, ya nggak? Berarti bukan pakai rumus yang ini. Usaha itu adalah F dikalikan dengan delta X dibagi dengan T. Tapi di sini tidak ada data perpindahannya, berarti jangan pakai ini dulu. Berarti di sini bisa juga kita gunakan kalikan dengan V. Ya nggak? Di sini ada kecepatan nih, ini juga punya kecepatan. Berarti boleh nih kita pakai persamaan yang ini. Berarti P akan sama dengan F dikalikan dengan V. Nah, kita pakai persamaan yang ini ya. Daya itu akan sama dengan gaya dikalikan dengan kecepatannya. Lihat di sini kan kita mau cari daya minimal. Berarti daya minimal itu apa sih? Jadi daya minimal yang harus diberikan oleh mobil agar mobilnya bergerak. Jadi kalau misalnya ini mah kan kalau misalnya mobilnya tidak dinyalakan mesinnya berarti nggak ada dayanya ya. Berarti kan si mobilnya diam aja. Nah, kalau misalnya mobilnya pengen bergerak, berarti misalnya ya ini mah didorong, berarti kan kita harus memberikan usaha, berarti persatuan waktu terhadap mobilnya atau mobilnya harus diberikan dayanya, ya enggak? Berarti minimal aja, paling kecil hingga mobilnya bisa bergerak tuh harusnya segimana sih dayanya? Berarti di sini gayanya juga gaya minimal atau gaya minimal itu. Tapi kan di sini kan mobil ya, berarti mobil itu daya yang dimiliki mobil, daya minimal mobil. Jadi yang daya mesin mobilnya minimal harus berapa sih? Gaya mesin mobilnya harus berapa? Seperti itu. Sebentar ya. Nah, seperti itu. Berarti kita di sini kan belum ada nih gayanya, ada gaya apa aja yang ada di mobil. Berarti langkah pertama itu adalah gambarkan gaya-gaya yang ada di mobilnya. Berarti kita gambarkan, kan katanya mobilnya ada di jalan yang lurus ya, jalan yang datar. Berarti di sini ada mobilnya kotak aja ya, sama aja kan ya. Nah, terus kita gambarkan nih gaya-gayanya. Sebenarnya ini nyambung nih babnya sama bab-bab yang sebelumnya. Jadi jangan dilupakan ya bab yang sebelumnya. Nah, gayanya tuh ada gaya apa aja? Berarti di sini ada gaya mesinnya kan ya? Gaya mesin. Ya enggak? Gaya yang harus dimiliki mesin agar bendanya bergerak. Ya enggak? Arahnya misalnya bergeraknya pengen ke sini, berarti gayanya harus ke sini. Nah, selain itu bendanya juga memiliki massa, berarti dia akan memiliki gaya berat. Lalu di sini karena dia bersentuhan dengan jalan, berarti dia akan punya gaya normal. Tadi ada gaya geseknya enggak? Ada ya. Di sini kan kasar 0,07, berarti di sini akan ada gaya gesek F. Oke, berarti bendanya gayanya itu ada 4 ya. 1 2 3 4. Udah kan ya? Tegangan tali nggak ada kan? Di sini nggak ada. Nah, kita kan mau cari gaya minimalnya. Kenapa kita cari gaya minimal atau gaya mesinnya? Karena kita mau cari daya minimal atau daya mesinnya. Berarti kita harus cari besarnya Fm-nya. Nah, untuk mencari besar gaya Fm-nya, berarti kita harus analisis bendanya terhadap sumbu X, ya nggak? Sumbu X, berarti analisis benda terhadap sumbu X. Lihat bendanya, mobilnya bergerak nggak terhadap sumbu X? Tadi kan pengennya bendanya bergerak ya, berarti bergerak. Nah, tapi bergeraknya punya bergeraknya memiliki percepatan atau enggak? Kalau di datanya nggak ada percepatan sih ya. Coba kita baca lagi. Sebuah mobil dengan massa dikendarai dengan kecepatan konstan. Lihat, kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan berarti dia tidak memiliki percepatan. Kalau tidak memiliki percepatan berarti dia geraknya secara GLB, gerak lurus beraturan. Kalau geraknya secara GLB berarti hukum Newton yang berlaku pada
mobilnya di sumbu X itu adalah hukum Newton 1. Hukum Newton 1 yaitu sigma F akan sama dengan 0. Nah, kita lihat. Berarti aturannya sama ya. Ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Ya, karena di sini dia nggak bergerak. Karena di sini bendanya tidak memiliki percepatan. Oke, berarti di sini ada gaya apa aja nih di benda yang ada di sumbu X? Ada Fm, ada Fg ya. Berarti yang positif adalah Fm ya. Fm dikurangi Fg akan sama dengan 0. Fm-nya akan sama dengan Fg. Di mana Fg itu apa rumusnya? Udah tahu kan? Fm itu akan sama dengan Fg itu mu dikalikan dengan N. Mu-nya ada, N-nya nggak ada ya. N itu adalah gaya normal. Berarti kita harus cari tahu dulu nih nilai gaya normalnya. Berarti kita harus analisis lagi ya. Harus analisis bendanya terhadap sumbu Y. Ya enggak? Coba kita analisis bendanya terhadap sumbu Y. Mobilnya bergerak gak naik turun ke atas? Enggak kan? Berarti kalau nggak bergerak naik turun ke atas, di sini hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton 1 lagi. Hukum Newton 1. Berarti kalau hukum Newton 1 adalah sigma F akan sama dengan 0. Nah, kita lihat ada gaya apa aja yang ada di sumbu Y-nya. Ada N, ada W. N yang positif ya. N dikurangi W akan sama dengan 0. Misal aja ya, biar nggak. Untuk gaya berat itu W-nya W besar ya. W besar. Kalau usaha itu W-nya W kecil. Oke, kita lanjutkan lagi. Mana? Berarti N-nya itu akan sama dengan W. Berarti N itu akan sama dengan W itu adalah M dikalikan dengan G ya. M kalikan dengan G. Oke, tinggal dimasukkan aja. Berarti di sini Fm-nya itu akan sama dengan mu dikali M dikali G. Di mana mu-nya berapa tadi? Mu-nya 0,07, G-nya 10, M-nya 2000 ya. Berarti 0,07 kali 2000 kali 10. Berarti berapa nih? Ini 0-nya 2. Ini 2-nya bisa hilang. Berarti tinggal 7 kali 7. 7 kali 7. 7 kali 2, 14. Sisa 0-nya adalah 2. Berarti gaya mesinnya itu harus 1400 Newton. Biar bendanya bisa bergerak. Minimalnya gaya mesinnya itu harus 1400 Newton. Gaya ya, tapi kan di sini kita mau carinya daya. Daya itu tadi ini kan. Nah, daya sama dengan F dikalikan dengan V, di mana F gayanya adalah 1400, kecepatannya berapa tadi? 10 ya. 10. Jadi daya mesinnya harusnya minimalnya itu adalah 14.000 watt, ya enggak? Berarti minimal mesinnya memiliki daya 14.000 watt atau 14 kilowatt. Ya. Mana ini? Nah, seperti itu. Bisa kan ya? Bisa dipahami? Nah, kalau udah kita hapus dulu ya. Soalnya kita harus mengerjakan soal yang B-nya. Sini ya. Ini enggak usah ya. Yang ini kita hapus dulu ya. Kita hapus yang tidak perlunya dulu. Kita kerjakan bagian B-nya ini juga kita hapus aja ya. Berarti pokoknya intinya rumus dayanya yang digunakan itu adalah, ya ampun, yang ini ya. Oke. Nah, sekarang yang B. Yang B itu katanya jalannya menanjak dengan kemiringan tan theta yaitu 0,05. Oke, kita bikin jalanan yang menanjak seperti ini kan. Nah, sama aja sih sebenarnya kalau kayak gini kayak bidang miring, ya enggak? Nah, ini adalah tetanya. Di sini misalnya bendanya, mobilnya. Nah, sama aja kan kita mau cari gayanya ya. Berarti kalau cari gayanya berarti tinggal digambarin aja. Berarti di sini ada gaya mesinnya. Biar
mobilnya naik itu gayanya itu minimal berapa gaya mesinnya. Lalu di sini karena bendanya memiliki massa, berarti dia akan memiliki gaya berat. Karena di sini bersentuhan dengan jalan, berarti di sini dia memiliki gaya normal. Selanjutnya ada gaya gesek ya, karena katanya jalannya kasar. F. Oke. Sama aja ya. Nah, karena di sini kita mau cari Fm, berarti kita harus analisis bendanya terhadap sumbu X. Karena di sini Ibu menentukan sumbu X-nya itu yang sejajar dengan jalannya, berarti sumbu Y-nya itu yang tegak lurus ya. Yang tegak lurus itu adalah yang searah dengan gaya normalnya. Ini sumbu Y. Berarti sumbu X, ya enggak? Nah, sama aja, bendanya bergerak gak terhadap sumbu X? Iya kan, dia pengen bergerak menanjak. Tapi kan tadi dikatakan kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan berarti hukum Newton yang berlaku itu adalah hukum Newton 1. Hukum 1 Newton. Berarti di sini sigma F itu akan sama dengan 0. Sama aja. Berarti ada gaya apa aja nih di benda yang ada di sumbu X? Ada Fm, ada Fg ya. Fm-nya yang positif ya. Fm dikurangi Fg akan sama dengan 0. Ini sesuai kesepakatan aja ya, positif negatifnya. Nah, berarti di sini Fm-nya akan sama dengan Fg. Ya enggak? Fg-nya itu mu dikalikan dengan n. Ya enggak? Berarti kita harus cari dulu dong berapa sih nilai m-nya. Ya enggak? Berarti kita di sini harus analisis juga bendanya terhadap sumbu y-nya. Ya enggak? Berarti kita analisis dulu nih bendanya terhadap sumbu y. Oke, bendanya bergerak gak terhadap sumbu y? Enggak. Berarti di sini hukum Newton yang berlaku itu adalah hukum 1. Nah, sigma F Y akan sama dengan 0. Nah, sekarang gaya apa aja sih yang berada di benda yang ada di sumbu Y? Wah, salah ya. Sebentar, kita harusnya proyeksikan dulu nih bendanya. Ini gaya berat. Gaya berat itu kan gak di sumbu X dan gak di sumbu Y. Berarti dia ada di kedua sumbunya. Berarti kita harus proyeksikan dulu bendanya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sebentar ya. Kita proyeksikan. Berarti di sini ada WY, di sini ada WX. Ya enggak? Masih ingat kan ya? Saya lupa tadi ada gaya yang belum kita proyeksikan. Jadi ingat lagi ya langkah-langkahnya, berarti harus diproyeksikan terlebih dahulu. Sebentar ya, berarti di sini tetanya akan ada di sini ya. Untuk pencarian teta kan sebenarnya kalian udah mempelajarinya ya. Berarti tetanya akan ada di sini. Oke, berarti ini salah juga nih yang ini. Ini belum semua gaya masuk, ini juga belum semua gaya masuk. Oke, kita tulis dulu sebentar. Ini juga belum ya, belum. Hop. Nah, berarti ada gaya apa aja sih? Ada gaya apa aja yang di sumbu X-nya? Ada Fm yang arahnya ke sana, lalu ada Fg ya. Ada Fg, lalu di sini ada Wx kan? Ya enggak, arahnya ke sini kan, ketika diproyeksikan berarti dia akan ada ke sini. Nih. Nah, ini Wx. Ya enggak, berarti di sini kurangi juga Wx akan sama dengan 0. Berarti di sini Fm sama dengan Fg ditambah Wx. Ya enggak? Wx. W ketika kita proyeksikan ke sini dia tidak melewati theta, berarti pakainya sin. Ya enggak? Berarti di sini Fm sama dengan Fg ditambah W itu M kali G ya. M kali G, X-nya berarti sin theta. Oke. Kita cari lagi. Fg itu adalah mu dikalikan dengan N. Berarti kita harus cari tahu dulu N-nya itu berapa. Oke, di sini kita lanjutkan yang tadi ya. Nah, kita analisis bendanya di sumbu Y. Nah, di sumbu Y berarti ada apa aja? Ada N sama yang ke bawahnya ada WY akan sama dengan 0. Berarti N-nya akan sama dengan WY. N-nya akan sama dengan
W ya, ketika dia diproyeksikan ke sini dia melewati theta, berarti cos theta. Jadi N-nya itu akan sama dengan W itu apa rumusnya? Massa dikalikan dengan gravitasi ya. Langsung berarti di sini ada mg cos theta. Oke, tinggal dimasukkan aja ya. Fm-nya sama dengan mu mg cos theta ditambah mg sin theta. Yang penting kalian ngerti ya, ini jangan sampai dikiranya menyatu ya. Fm sama dengan apa tadi? Fm sama dengan berarti mg sin theta ditambah mu mg cos theta ya, mu mg cos theta. Nah, berarti nanti di sini kita tinggal cari tahu cos theta-nya berapa, sin theta-nya berapa. Nah, kan tadi kan diketahui ya bahwa theta-nya itu 0,05. Berarti kita gambarkan dulu nih. Misalnya di sini adalah segitiganya nih. Sini segitiganya, di sini theta-nya. Nah, tan theta-nya itu katanya 0,05. Ya enggak? Tan theta itu adalah demi sami desa depan per samping akan sama dengan 0,05, atau bisa juga 0,05 itu adalah 5 dibagi dengan 1000. Ya enggak? Berarti desa depannya di sini kan? Ya enggak? Sampingnya itu di sini. Nah, berarti yang ini miringnya itu berapa nih miringnya? Ini Pitagoras ya, berarti miringnya itu adalah 25 ditambah banyak banget ya, berarti adalah 1025. Atau ini harusnya diperkecil dulu aja ya, kita perkecil bisa nggak? Perkecil berarti bagi 5 itu adalah 1, bagi 5 itu 20. Ini 1 sama 20 berarti 1 mana? Depannya ini adalah di sini 1 miring sampingnya ini adalah ini 20. Berarti di sini adalah miring itu kan sama dengan miringnya itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Ya enggak? 20 kali 20 400 tambah 1. Jadi akar dari 401. Ya enggak, ini Pitagoras ya, ini matematisnya saja. Berarti nanti tinggal dimasukkan saja nih ke sini. Mu-nya berapa tadi? Mu-nya 0,07 kalau nggak salah ya. 0,07. Masanya tadi 2000 ya. 2000, gravitasinya 10. Cos theta. Cos itu sami. Samping miring, berarti sampingnya 20, miringnya adalah akar 401, lalu ditambah mg, m-nya 2000 ya, m-nya 2000, g-nya 10, sin-nya itu depan miring 1 per akar 401. Oke, tinggal dikali-kalikan aja ya. Ini 2 kali 7 14 kali 2 berapa? 14, 28, nolnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi di sini 1, 2, berarti tinggal 5 kurangi 2 berapa? 3 ya, nolnya tinggal 3 dibagi akar dari 401 ditambah berapa nih? Ini 20.000 ya, 20.000 dibagi dengan akar 401, jadi berapa nih? 28 tambah 20 berarti 400 ya, 480.000 dibagi akar dari 401. Bisa kita ini kan bisa kita apa namanya, bisa kita sederhanakan tidak? Ini berarti harus dikali akar 401 dibagi lagi akar 401, berarti
Sebentar, ini dihapus aja ya. Yang ini Pitagorasnya aja ya. Oh, tuh kan abis ya ke bawahnya. Sebentar, kita hapus aja ya. Yang ininya. Nah, berarti di sini 401 kali akar 401 berapa? Ya 401 kan ya. Berarti di sini akan sama dengan 480,123 akar 401 dibagi dengan 401. Berarti di sini 480 nya berapa tuh? 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 dibagi dengan 401 itu adalah berapa nih? Sekitar 1000 ya, 1197-an lah, nah segini aja lah ya mungkin ya, akar 401. Nah sekitar seginilah hasilnya ya. Gak apa-apa kalau misalnya nggak ketemu ya, karena di sini bukan PG juga. Kalau misalnya esai ya nggak apa-apa, seperti ini juga hasilnya. Tapi kalau misalnya isinya PG berarti kalian harus menyesuaikan dengan option yang ada. Oke, untuk bagian C-nya silahkan kalian kerjakan mandiri ya di buku tugas, lalu kalian kirimkan di kelas online kalian. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal yang kedua, yaitu ada Odi mengendarai mobil bermasa, belum ya, ini baru, bentar, maafkan. Di sini kita baru dapetin FM ya, berarti ini belum cari dayanya. Berarti dayanya itu adalah FM dikalikan dengan kecepatannya, di mana FM-nya di sini ya pakai yang biasa aja lah ya. Di sini 480,000 dibagi 401 dikalikan kecepatannya berapa katanya? 10. Jadi di sini daya minimal yang harus dimiliki oleh siapa mobilnya itu adalah titiknya salah, dibagi 401. Titiknya bukan di sini. Titiknya di sini. Oke, seperti itu ya. Berarti ini adalah daya minimal yang harus diberikan oleh mesin mobilnya agar mobilnya bergerak menaiki tanjakan, seperti itu ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu Odi mengendarai mobil bermasa 4000 kg. Tulis dulu ya. Diketahui masanya itu adalah 4000 kg di jalan lurus dengan kecepatannya adalah 25 meter per sekon. Lantaran melihat kemacetan dari jauh, dia mengerem mobil sehingga kecepatan mobilnya berkurang secara teratur menjadi 15 meter per sekon. 15 meter per sekon. Berarti sini ada dua kecepatan ya. Ini kecepatan awal, lalu ada kecepatan akhirnya adalah 15 meter per sekon. Usaha oleh gaya pengereman adalah titik-titik. Nah, berarti di sini kita harus cari usaha. Ya enggak? Usaha itu persamaannya usaha. Nah, usaha itu kan persamaannya ada F dikalikan dengan delta X. Di sini enggak ada gaya, di sini enggak ada perpindahan juga. Nah, usaha juga tapi kita bisa cari melalui perubahan energi kinetiknya, di mana energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Di sini ada m, di sini ada v juga. Ya enggak, berarti kita bisa cari usahanya. Usaha itu akan sama dengan perubahan energi kinetik atau energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Energi kinetik akhir itu adalah setengah kalikan massa dikalikan dengan kecepatan akhir kuadrat dikurangi dengan setengah dikalikan dengan massa dikalikan dengan kecepatan awal kuadrat. Tinggal dimasukkan aja ya. Dari sini ada setengah, massanya adalah 4000 ya. 4000 dikalikan dengan ini 15 ya. 15 kuadrat dikurangi setengah
dikalikan 4000 dikalikan berapa nih? 25 kuadrat. Ya kan? Nah, sebenarnya ini bisa digabungkan nih. Ini punya setengah, ini punya 4000. Berarti di sini ada setengah dikalikan 4000. Dalam kurung ada 15. Salah ya. Kecepatan akhirnya itu 15. Kecepatan akhirnya 15. Iya benar. 15 kuadrat, kecepatan awalnya itu adalah 25 kuadrat. 15 kuadrat itu berapa? 225 ya. 15 kali 15 itu 255. Ya, 225 ya. Ini 4000 bagi 2 itu adalah 2000. 15 kali 15 itu adalah 225 dikurangi ini 625 ya. Ya enggak? Saya salah enggak? 25 kali 25 itu 625. Benar ya? Benar kan ya? Benar ya? Nah, berarti di sini ada 2000 berapa nih? 400 minus 400. Berarti di sini usahanya adalah 4 kali 2. Berapa? 8 ya? 8. Besar banget ya? Kilogram. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 minus 8 juta usaha. Joule. Benar nggak? Coba kita lihat 4000 soalnya 4000 kilogram 25. Ini bukan, ini nolnya terlalu banyak ya, jadi 400. Ini juga berarti nolnya terlalu banyak. Berarti di sini nolnya apa sih? Jadi ada 800.000 joule. Berarti akan sama dengan minus 800 kilojoule. Nah, kenapa sih di sini nilainya minus? Karena di sini kan gayanya gaya pengereman ya. Berarti usahanya akan bernilai negatif karena dia melawan. Kan tadinya bendanya bergerak nih ke sini. Misalnya ya, karena di sini ada macet, berarti kan bendanya harus mengerem nih, harus berhenti sebelum ada di sini. Harus pelan-pelan. Nah, ke sini. Nah, di sini ada gaya nih yang menahan. Ya nggak ada gaya yang menahan. Jadi bendanya itu yang awalnya cepat jadi tiba-tiba jadi lambat. Seperti itu. Berarti usaha yang kita berikan itu adalah usaha yang bernilai negatif, atau usahanya itu atau gaya yang diberikannya itu adalah bernilai negatif. Ya enggak? Kan bendanya ke sini. Berarti gaya untuk menurunkan kecepatan berarti kita harus memberikan gayanya yang berlawanan arah agar kecepatannya itu menurun. Seperti itu. Jadi di sini gayanya itu bernilai negatif. Kalau misalnya sudah disebutkan gaya pengereman, boleh aja di sini dituliskan 800 kilojoule karena sudah diberitahukan bahwa gayanya itu adalah gaya pengereman. Udah tahu nih dalam otak kalau gaya pengereman itu akan memperlambat si bendanya. Berarti nanti tinggal tuliskan 800 kilojoule aja juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Untuk pembahasan hari ini tentang energi kinetik dan daya dicukupkan. Minggu depan kita akan membahas lagi tentang energi potensial. Tolong dikerjakan ya tadi satu soalnya, yaitu contoh soal yang pertama bagian C-nya kalian kerjakan di buku kalian masing-masing, lalu hasilnya kalian kirimkan di kelas online-nya. Untuk jika ada pertanyaan tentang materi ini boleh ditanyakan secara pribadi ya, atau komentar langsung di bawah. Untuk hari ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.